Toyibatu Nisa dari kelas BKPI 1A semester 1. Di sini saya akan membawakan materi mengenai nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat 144 surat dan dibagi menjadi 30 juz 6.660 ayat. Al-Quran berisi banyak tentang perintah ibadah, tauhid, akidah, hukum, dan lainnya. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, namun Al-Quran hanya dipercaya oleh umat Islam yang beriman kepada Allah SWT. Namun dalam proses turunnya Al-Quran itu melalui beberapa proses tahapan. Tidak serta-merta turun dengan bentuk mushaf full seperti Al-Quran yang saat ini kita miliki. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal sekarang dengan malam nuzulul Quran. Selama waktu itulah Al-Quran diturunkan, tetapi setiap ayat Al-Quran itu diturunkan bukan tanpa alasan. Selalu ada kisah balik setiap turunnya Al-Quran. Yang pertama, ada pengertian. Menurut istilah, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran kepada Nabi ini mempunyai pengertian turun dari atas ke bawah. Demikian itu karena tingginya kedudukan Al-Quran yang dapat merubah perjalanan hidup manusia, menyambungkan langit dan bumi serta dunia dan akhirat. Dalam studi Al-Quran, pembacaan yang lebih jelas dikemukakan dalam nuzulul Quran. Dalam bahasa Arab, nuzulun adalah sebuah sigot masdar dari kata najala yanzilu injil nujulan yang berarti turun, dan kata al-Fur'ana yang dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan Al-Quran. Menurut istilah adalah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran kepada Nabi ini mempunyai pengertian turun dari atas ke bawah. Demikian itu karena tingginya kedudukan Al-Quran yang dapat merubah perjalanan hidup manusia, menyambung langit dan bumi serta dunia dan akhirat. Dalam studi Al-Quran, pembacaannya lebih jelas dikemukakan dalam nuzulul Quran. Dalam bahasa Arab, nuzulun adalah sebuah sigot masdar dari kata najala yanzilu injil nujulan yang berarti turun, dan kata Al-Quran yang dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan Al-Quran. Dari dua kata tersebut, nuzulul Quran dapat diartikan dengan turunnya Al-Quran. Yang kedua, ada fase nuzulul Quran. Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 fase. Yang pertama nuzulul Al-Quran ke Lauhul Mahfuz atau diturunkan sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Dalam sebagian tafsir, Lauhul Mahfuz disamakan dengan kitabin maknun yang berarti kitab yang terjaga. Akan tetapi secara umum Lauhul Mahfuz diartikan sebagai sebuah tempat yang di dalamnya tersimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Semua perkara yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika Al-Quran di Lauhul Mahfuz ini tidak ada yang tahu persis bagaimana wujudnya. Hal ini dikarenakan Lauhul Mahfuz adalah alam yang tidak terjangkau oleh manusia. Selain itu, juga tidak ada dalil tentang kepastiannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa wujud Al-Quran di Lauhul Mahfuz adalah berupa hafalan malaikat.
Pada pendapat ini pun masih diperdebatkan apakah hafalan itu berupa lafaz atau makna. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah hafalan dalam bentuk lafaz, yaitu dalam bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Menurut pendapat yang sahih, Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Hal ini didasarkan atas riwayat Ibnu Abbas. Tahap kedua ini berdasarkan pada Allah surat Al-Qadar ayat 1, yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan firman Allah yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai bentuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam kedua ayat tersebut menggunakan kata anzal yang berarti menurunkan dan diturunkan secara keseluruhan. Selain itu, ayat-ayat di atas menerangkan bahwa pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah. Inilah malam yang sering disebut dengan malam nuzulul Quran, karena malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Tetapi ayat-ayat itu bertentangan dengan kehidupan nyata Rasulullah SAW, di mana Quran turun kepadanya selama 23 tahun. Dalam hal ini para ulama mempunyai mazhab pokok. Yang pertama ada mazhab pertama, pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, serta yang dijadikan pegangan oleh umumnya para ulama. Menurut mereka, yang dimaksud dengan turunnya Quran dalam ketiga ayat di atas adalah turunnya Quran sekaligus di Baitul Izzah di langit dunia, agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian sesudah itu Quran diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Ibnu Abbas berkata, Quran sekaligus diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan selama 20 tahun. Lalu ia berkata, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu sesuai dengan sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasanmu. Quran surat Al-Furqan ayat 33. Yang mazhab kedua, yaitu yang diriwayatkan oleh Asy-Syabi, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat di atas adalah permulaan turunnya Quran kepada Rasulullah SAW. Permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yang merupakan malam yang diberkahi. Kemudian turunnya berlanjut sesudah itu secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Mazhab ketiga, bahwa Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Dan jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW sepanjang tahun. Fase yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi SAW. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril atau Jabroil, atau juga sering disebut dengan nama Ruhul Amin. Ayat yang menerangkan tentang ini adalah firman Allah yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan kepada manusia.
Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW ini terjadi selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hal itu terjadi di Makkah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Sedangkan di Madinah turun dengan 9 tahun 9 bulan dan 9 hari. Selain itu, di antaranya hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap. Yang pertama ada meneguhkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua untuk memudahkan Nabi SAW. Yang ketiga adalah agar mudah dimengerti dan dilaksanakan segala isinya oleh umat Islam. Keempat, di antara ayat-ayat Al-Quran menurut ulama ada yang nasik dan ada yang mansuk sesuai dengan kemaslahatan. Yang kelima, untuk meneguhkan dan menghibur hati umat Islam yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad. Yang keenam, untuk memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada umat Islam untuk meninggalkan sikap mental atau tradisi-tradisi jahiliyah yang negatif secara berangsur-angsur. Yang ketujuh, Al-Quran yang dinuzulkan berulang kali sebenarnya mengandung kemukjizatan tersendiri. Yang kedelapan adalah atau yang terakhir adalah untuk membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah, bukan kalam Muhammad. Jadi Al-Quran secara berangsur-angsur ini untuk menepis anggapan tersebut. Selanjutnya ada pengertian asbabun nuzul. Secara etimologis, asbabun adalah bentuk jamak dari sabab dengan arti sebab, sedangkan menurut terminologis yang dengan asbabun nuzul adalah hal menjadi sebab turunnya satu ayat, kelompok ayat, atau satu surat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat dan materi yang terakhir adanya yaitu cara mengetahui asbabun nuzul. Untuk mengetahui turunnya ayat-ayat Al-Quran adalah dengan mencari informasi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang hidup sejaman dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui hal ihwal dan latar belakang yang mendasari turunnya ayat-ayat Al-Quran, serta mendengar secara langsung dari beliau tentang sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain yang berhubungan dengan asbabun nuzul. Di antara para sahabat tersebut ada yang concern terhadap ilmu ini. Misalnya, ada sahabat yang mengabarkan kepada kita bahwa ayat-ayat yang disebutkan pada awal surat Al-Mujadilah merupakan ayat yang turun terkait dengan Sayyidinah Khawlah binti Salabah radhiyallahu anhu. Kala itu suami Sayyidah Khawlah binti Salabah berkata kepadanya, "Bagikan kamu seperti punggung ibuku." Setelah mendengar ucapan tersebut, Sayyidah Khawlah binti Salabah menemui Rasulullah SAW dan mengadukan peristiwa yang terjadi antar ia dengan suaminya. Maka turunlah Quran surat Al-Mujadilah. Kesimpulannya, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 3 cara, yaitu pertama, nuzul Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk pengertian asbabun nuzul ada 2 pengertian. Yang pertama yaitu menurut etimologis, yaitu bentuk jamak dari sabab dengan arti sebab. Dan kedua menurut terminologis, yaitu hal yang menjadi sebab turunnya satu ayat, kelompok, atau surat
satu surat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah cara untuk mengetahui asbabun nuzul adalah dengan mencari informasi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW.